Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, atau selamat pagi atau selamat siang tergantung teman-teman dengerinnya. Perkenalkan saya Ryan Abdallah Priyadi. Eee, Kali ini saya akan mencoba, belajar bareng sama teman-teman tentang, pertemuan pertama dari praktik audit. Eee, Bagian ini akan menjelaskan tentang audit atas laporan keuangan dan, eee mungkin audit atas laporan keuangan, bukti audit, sampai dengan pengendalian internal terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai aja. Audit atas laporan keuangan. Jadi apa sih tujuan audit atas laporan keuangan tuh? Sebenarnya audit atas laporan keuangan tuh secara simpel itu untuk memberikan opini atas kesesuaian bahwa laporan keuangan itu eh, telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi bukan memastikan seluruh dari eh, laporan keuangan itu telah benar, telah tepat angka-angkanya semuanya, bukan, tapi mengassure, memastikan, meyakinkan bahwa laporan keuangan ini telah tersaji secara benar menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi uh, uh, yang harus diperhatikan oleh ketika melakukan audit adalah apakah mungkin suatu laporan keuangan itu memiliki salah saji material, uh, baik karena fraud ataupun karena kesalahan, error yang bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat itu. Nah, maka hasil dari audit nanti akan berbentuk opini dan juga kesimpulan serta saran sebenarnya. Namun lebih ke opini jika bentuk laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini terdapat beberapa jenis opini. Ketika yang pertama adalah opini tanpa modifikasian. Opini tanpa modifikasian ini atau disebut juga wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, bahwa suatu laporan keuangan itu bersih dari salah saji material. Artinya menurut auditor atau menurut suatu kantor akuntan publik, laporan keuangan tersebut telah dipastikan bersesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini bisa saja dikarenakan laporan keuangan tersebut memang sudah sesuai, atau terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, yang tidak material, yang bisa diperbaiki setelah auditor berikan saran kepada manajemen dan manajemen perbaiki, atau ternyata auditor gagal mendeteksi salah saji material yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Yang tipe selanjutnya dari opini tersebut adalah modifikasian. Nah, modifikasian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, bahwa terdapat salah saji material, namun tidak bersifat tidak pervasif. Pervasif itu apa sih? Maksudnya dia bisa diidentifikasi akunnya tuh, akun apa sih yang salah saji materialnya tuh, dan apakah salah saji akun tersebut memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, atau memengaruhi beberapa akun, atau besarannya tuh artinya impact-nya tuh ke kemana-mana gitu loh dalam laporan keuangan tersebut. Jadi kalau misalnya tidak pervasif, maka dia bisa diberikan modifikasian wajar dengan pengecualian. Kalau misalnya ada selanjutnya tidak wajar atau adverse, bahwa terdapat salah saji material dan sifatnya pervasif. Jadi dari misalnya tidak berada pada satu akun saja, atau tidak berada pada salah satu transaksi saja gitu, dan material. Jadi misalnya yang salah itu adalah keseluruhan dari siklus penjualan dan penagihan gitu. Jadinya kan setiap akun dari sales, dari piutang usaha, dari bahkan kas dan segala macamnya bisa saja salah saja material dan bersifat pervasif dong, menyeluruh ke seluruh laporan keuangan, maka itu disebut tidak wajar. Selanjutnya ada tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Nah, ini ketika auditor itu tuh tidak memperoleh cukup bukti, entah karena ketidakmampuan auditor mendapatkan bukti tersebut, atau dihalangi oleh manajemen, atau bagaimanapun auditor tidak memperoleh cukup bukti untuk menarik bahwa
oh ternyata laporan keuangan ini tuh memiliki salah saji material. Oh, laporan keuangan ini sudah bersih dari salah saji material seperti itu. Tidak bisa menarik opini sama sekali oleh alasan-alasan tertentu yang saya sebut di awal tadi. Selanjutnya ada asersi manajemen. Jadi sebenarnya tugas auditor tuh adalah sure bahwa laporan keuangan tuh sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku berdasarkan penyajian laporan keuangan yang telah diberikan oleh manajemen terlebih dahulu, benar kan? Jadi perusahaan telah memberikan laporan keuangan dulu kepada auditor, ini tolong diperiksa apakah sudah sesuai belum. Nah, tapi dari manajemen dan pengendalian internal dari perusahaan tersebut itu memiliki asersi. Asersi itu adalah pernyataan. Jadi pernyataan bahwa laporan keuangan itu sudah sesuai. Nah, asersi manajemen dalam laporan keuangan di topik ini menurut standar auditing itu setidaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama berkaitan dengan transaksi dan peristiwa, kemudian berkaitan dengan saldo akun, kemudian berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Oke, sebenarnya mereka tuh memiliki kemiripan, namun memiliki beberapa kemiripan, namun memiliki namanya berbeda dan sifatnya berbeda tipis antara karena keterjadian itu hanya bagi transaksi gitu dan penyajian dan pengungkapan. Jadi kalau misalnya kita bilang ada asersi manajemen yang gagal dibuktikan gitu atau terbukti salah saji gitu, asersi yang mana atau tidak berhasil dibuktikan gitu, pokoknya gitu deh. Pokoknya gagal gitu ya, tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Asersi yang mana? Keterjadian. Oh iya, berkaitan dengan apa? Saldo akun. Wah, salah gitu loh. Ketika kita melakukan pengujian detail balance, detail balance atau pengujian saldo akun itu substantif of detail balance atau pengujian saldo akun nggak mungkin adanya asersi keterjadian, tapi yang mungkin adanya eksistensi gitu ya. Oke, jadi kita perhatiin asersi manajemen pada transaksi itu ada apa aja, ada keterjadian bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi, kemudian kelengkapan bahwa cukup dokumen-dokumen yang mendukung transaksi tersebut terjadi lengkap, kemudian ada keakurasian bahwa nilai yang dicantumkan pada transaksi tersebut sudah sesuai, kemudian pisah batas bahwa transaksi tersebut berada pada periode laporan keuangan tersebut. Jadi kalau misalnya atau ya pada periode laporan keuangan tersebut ketika dia berada laporan keuangan ditutup 31 Desember, maka kejadian setelah 31 Desember tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan atau sebaliknya. Itu cut off atau pisah batas. Kemudian klasifikasi bahwa transaksi tersebut telah dimasukkan kepada akun-akun yang sesuai. Akun-akun income statement yang sesuai, seperti itu kira-kiranya. Kemudian ada saldo akun, ada asersi manajemen yang berkaitan dengan saldo akun, eksistensi, mirip dengan keberadaan kalau misalnya bahasa Indonesianya, bahwa transaksi bahwa nilai yang berada pada saldo akun tersebut benar-benar ada. Kemudian hak dan kewajiban, bahwa akun tersebut mencerminkan telah mencerminkan hak dari perusahaan tersebut yang mengeluarkan laporan keuangan ini. Kalau hak itu artinya dalam bentuk aset. Kalau misalnya kewajiban itu dalam bentuk liability, akun-akun liability. Kemudian ada kelengkapan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung nilai saldo akun tersebut lengkap. Kemudian penilaian dan alokasi itu berkaitan dengan apakah nilai misalnya penyisihan saldo akun piutang tak tertagih itu sesuai dengan metode yang telah diatur oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku gitu. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan, itu ada keterjadian serta hak dan kewajiban bahwa
hal-hal yang disajikan, hal-hal yang dilaporkan pada laporan keuangan di bagian penyajian dan pengungkapan itu benar-benar terjadi dan kalau misalnya berkaitan dengan aset benar-benar telah menjadi hak, kalau misalnya berkaitan dengan liability benar-benar telah menjadi kewajiban, terus kelengkapan bahwa dokumen-dokumen yang mengikuti pernyataan tersebut lengkap ada, terus klasifikasi dan keterpahaman sama tadi kalau misalnya ketika suatu penyajian dan pengungkapan itu diklasifikasikan pada akun-akun yang tepat, kemudian keakurasian dan penilaian bahwa metode penilaian yang dijelaskan bisa dibilang CILK atau bagian penyajian dan pengungkapan itu tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan akurasi nilainya tepat. Oke. Terus kemudian ada bukti audit. Jadi ketika auditor itu dituntut untuk berikan opini yang di awal tadi, auditor itu harus punya namanya yang bukti audit. Bukti audit itu harus memenuhi 2 kategori. Yang pertama cukup, yang kedua tepat. Jadi bukti audit itu bisa dapat bukti audit itu apa sih? Semua informasi yang auditor bisa ambil dan dia bisa membuat itu menjadikan dasar bagi dia untuk membuat opini gitu. Nah, bukti itu bisa berasal dari internal maupun eksternal yang nantinya akan dikategorikan ke dalam beberapa jenis bukti gitu. Bukti tersebut dituangkan dalam bentuk kertas kerja atau KK. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan bukti audit. Jadi pertama, prosedur yang akan digunakan. Bagaimana seorang auditor dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, itu bagaimana? Maksudnya ya, bagaimana metodenya bagaimana? Apakah misalnya bukti audit dalam bentuk konfirmasi. Jadi kita harus mendapatkan nomor-nomor dari pemilik, misalnya konfirmasi saldo piutang. Berarti kita harus mendapatkan nomor-nomor pemegang piutang pemegang utang dari perusahaan kita, piutang dari perusahaan kita gitu kan. Jadi nomor-nomor tersebut didapatkan dari mana? Dari manajemen gitu. Kayak gitu prosedurnya bagaimana kita ngumpulin bukti audit tersebut. Kemudian jumlah sampel. Jadi apakah seluruh pemilik piutang dari perusahaan kita harus kita konfirmasi? Kalau bisa semuanya. Kalau nggak bisa, maka kita harus menetapkan suatu sampel dari suatu populasi. Bagaimana kita menetapkan sampel yang tepat? Ada metode sampling untuk audit di AKSK. Mungkin tidak dibahas secara mendetail waktu itu, tapi ada metode samplingnya. Kemudian ada jumlah bukti yang akan dipilih. Jadi kita menentukan dari beberapa jenis bukti berapa bukti yang akan kita pakai gitu, karena proses audit itu memakan biaya dan pengumpulan bukti itu menentukan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh KAP dalam melakukan audit. Kemudian kapan pengujian dilakukan? Nah, ini penting kapan pengujian dilakukan karena pada momen-momen tertentu kadang-kadang perusahaan dalam keadaan baik-baiknya atau dalam momen-momen tertentu perusahaan dalam keadaan buruk-buruknya. Jadi ada momen-momen tertentu ketika pengujian itu dilakukan yang harus auditor tentukan pada saat perencanaan audit. Nah, ada cakupan bukti. Jadi informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi apa itu cakupan bukti? Informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Kemudian kita bahas ketepatan dan kecukupan bukti audit tadi. Jadi apa bedanya yang namanya tepat, apa yang bedanya namanya cukup, gitu kan? Jadi ketika kita bahas tepat, maka tepat itu tentang kualitas. Jadi tentang apakah bukti yang kita terima ini itu relevan dan andal untuk menjadi basis opininya auditor. Misalnya kita menggunakan konfirmasi piutang
menggunakan bukti konfirmasi utang dari suatu PT rekanan, PT yang memiliki piutang dari perusahaan kita. Ternyata, direktur dari komisaris dari, eee, PT yang bersangkutan merupakan direktur dari perusahaan yang kita audit. Artinya ada kemungkinan konflik of interest di situ. Dan bukti auditnya kualitasnya jadi rendah. Itu, apakah tepat apa tidak bukti yang kita pakai gitu. Kemudian ada kecukupan, cukup itu masalah kuantitas. Jadi, apakah jadi seberapa banyak bukti yang perlu kita kumpulkan untuk menentukan bahwa, membuat kita yakin bahwa membuat auditor yakin bahwa telah melewati risiko kesalahan dari penyajian material gitu. Terus ada relevansi. Eee, Relevansi itu adalah hubungan logis dari tujuan prosedur audit dengan asersi yang dipertimbangkan. Nah ini, jadi nanti itu kita membuat tujuan prosedur audit, eee, objektif objektif, audit objektif gitu ya. Nah tujuan itu tuh memiliki kemiripan dengan, eee, bukan memiliki kemiripan, memiliki hubungan dengan asersi. Nama-namanya mirip. Jadi, tujuan yang ingin kita tujuan audit yang ingin kita capai, itu kita kaitkan dengan asersi manajemen yang telah ditentukan di awal. Eee Nah, suatu bukti, apakah bukti itu tuh relevan untuk menguji suatu asersi, tapi belum tentu untuk relevan untuk yang lainnya. Jadi misalnya tadi, bukti bukti, eee, bukti konfirmasi piutang yang saya jelaskan tadi. Konfirmasi piutang itu mungkin bisa relevan untuk pengujian, eee, eksistensi dari piutang. Eee Jadi asersi manajemen tentang eksistensi bahwa piutang itu benar-benar ada, itu mungkin bisa terjawab dengan konfirmasi. Tapi mungkin tidak bisa menjawab tentang penilaian saldo akun, piutang tersebut apakah telah dinilai dengan baik gitu, atau alokasi, bahwa ada alokasi, penyisihan piutang usaha itu apakah sudah sesuai dengan konfirmasi, apakah bisa dibuktikan, relevan, tidak gitu loh. Karena, penentuan alokasi alokasi piutang itu adalah internal perusahaan, menggunakan bukti internal dong, bukan bukti eksternal dari kayak konfirmasi tadi, gitu. Nah, eee, contoh tadi sama seperti yang saya jelaskan, mungkin ini contoh lainnya, saya lanjutkan, keandalan. Jadi, eee, ada yang disebut keandalan, itu tuh tingkat dari suatu bukti, itu dapat diandalkan, bisa dipercaya gitu. Nah, bagaimana ukuran umumnya? Nah ini, kira-kiranya yang dijelaskan dalam PPT ini yang pertama sumbernya independen. Seperti yang saya bilang tadi kalau misalnya ada ternyata conflict of interest antara antara salah satu pihak dengan pihak lain dalam dalam perolehan bukti, sumber bukti seperti yang saya bilang konfirmasi piutang di penjelasan tadi, maka sumbernya tidak independen. Berarti kemungkinan keandalannya rendah gitu kan. Walaupun dari luar entitas. Nah, tapi kalau misalnya di dalam entitas, itu biasanya kemungkinannya lebih lebih, rendah, keandalannya dibanding dari luar entitas. Kemudian karena luar entitas itu biasanya tidak memiliki kepentingan untuk berbohong kepada, auditor. Kemudian ada keandalan bukti audit dari sumber internal, itu tuh bisa meningkat ketika pengendalian. Jadi, nanti kan ada test of control, pengujian atas pengendalian internal. Jadi ketika pengendalian yang berkaitan itu tuh kita dinilai oleh auditor telah efektif, maka kemungkinan bukti audit yang diterima dari internal perusahaan itu tuh meningkat. Tapi kalau misalnya, auditor sampai melakukan test of control dan menyatakan bahwa pengendalian internal tidak cukup, maka bukti internal yang diterima oleh auditor itu harus diuji lagi karena, keandalannya diragukan gitu. Kemudian bukti audit kalau misalnya diterima secara langsung itu lebih dapat diandalkan dibandingkan kalau misalnya tidak langsung atau, penarikan simpulan. Jadi kalau misalnya kita nemuin bener-bener dokumen sama, atau bener-bener suara recording dari wawancara atau, dibandingkan dengan resume dari
resume dari hasil wawancara atau rapat seperti itu, maka lebih baik yang recording tadi karena langsung gitu loh, benar-benar. Nah, kalau selanjutnya dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik itu lebih baik daripada lisan. Kalau misalnya kita wawancara, itu tuh eh, ada kemungkinan berbohong, ada kemungkinan lupa, ada kemungkinan apa yang diperoleh secara lisan. Namun kalau sudah berbentuk dokumen, kertas atau media elektronik semacam itu tuh sulit untuk disanggah keabsahannya gitu. Kalau misalnya benar-benar sah gitu. Terus ada bukti audit kalau misalnya dokumennya asli, itu lebih jelas, lebih absah, lebih andal daripada fotokopi gitu ya. Nah, ada beberapa jenis bukti audit seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa bukti audit itu akan dikategorikan menjadi ini. Yang pertama yang dari tadi saya contohkan yaitu confirmation, konfirmasi kepada pihak lain, documentation dalam bentuk dokumen, kemudian analytical procedure atau prosedur analitis yang akan dijelaskan di part selanjutnya mungkin, inquiry pertanyaan dalam bentuk wawancara, kemudian recalculation menghitung ulang atas suatu nilai, maka dihitung ulang. Kemudian performance ketika suatu prosedur misalnya penghitungan stok opname dan apa mungkin bukan stok opname ya yang lebih tepat, suatu kegiatan lah yang dilakukan oleh perusahaan rutin, kemudian dilakukan ulang oleh auditor dan sehingga bisa terlihat bagian-bagian yang kemungkinan ada salah saji materialnya. Itu performance bukti. Kemudian ada physical examination, melihat secara langsung, kayak Stockholm namanya, jadi dia benar-benar datang melihat apakah benar-benar ada nilai persediaan sebanyak sekian gitu. Terus prosedur pengumpulan bukti, bagaimana cara mohon maaf, prosedur pengumpulan bukti, bagaimana cara mengumpulkan audit. Ada beberapa cara. Yang pertama kita harus melakukan pengujian data atau testing atau pelaksanaan kembali. Jadi atau reperformance tadi, ibarat katanya reperformance. Jadi kita mencoba mengulangi suatu proses atau kegiatan tertentu. Seperti yang saya bilang, ada suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh perusahaan rutin misalnya, kemudian dilakukan ulang oleh auditor, sehingga auditor sebagai orang yang fresh, orang yang baru melakukan kegiatan itu, melihat kemungkinan salah saji material yang atas kegiatan tersebut. Kemudian prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini akan dijelaskan juga di bab 2 nantinya. Prosedur analitis itu tuh melihat, membandingkan suatu data, kemudian dibandingkan dengan data tahun lalu atau data industri, dan melihat hubungan, ada fluktuasi nggak, ada perubahan nggak, ada ketidakkonsistenan nggak yang terjadi atas satu informasi dengan informasi lainnya, atas data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, dan signifikan sehingga menjadi memungkinkan terjadinya salah saji material di sana gitu. Kemudian ada perbandingan, jadi membandingkan kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya, atau kondisi yang terjadi pada kondisi sejenis di tempat lain. Jadi misalnya suatu perusahaan itu tuh menggunakan modal sebesar 100 rupiah misalnya. Nah, terus keuntungannya tuh bisa 200 rupiah dengan penggunaan modal yang sama gitu, dan bahan-bahannya sama. Ketika dibandingkan dengan perusahaan lain atau industri gitu, profitnya tuh nggak mencapai 100% gitu, sehingga ada kecurigaan di situ bahwa dibandingkan kok dengan kondisi yang jenis itu tuh ada perbedaan yang signifikan gitu. Kemudian ada audit pengujian atas bukti. Nah, ini ada beberapa istilah. Yang pertama vouching. Jadi kita menguji keabsahan dan kelengkapan pendukung transaksi. Jadi dari transaksi itu tuh kita lihat keabsahan dari pendukung-pendukung apa dokumen-dokumen yang ada untuk mendukung transaksi tersebut, apakah sah, apakah lengkap gitu. Kemudian verifikasi. Jadi kita lihat
meneliti apakah perhitungannya sudah benar, terus apakah kepemilikannya, misalnya surat aset, surat atas kepemilikan aset, misalnya bangunan atau tanah atau mobil, itu apakah kepemilikannya sudah benar, dan keabsahan kebenaran suatu bukti. Jadi bukti tersebut tuh, domain tersebut itu udah benar gitu. Kemudian rekomputasi. Jadi melakukan penghitungan kembali. Jadi nilai yang ada itu kita hitung kembali, kita jumlahkan kembali, apakah sudah benar tertera seperti tersebut. Kemudian footing dan cross footing. Jadi sama seperti VO, kalau misalnya di KK audit itu sering ada kata-kata VO, itu berarti sudah di vouching. Sedangkan kalau footing dan cross footing itu biasanya ada tanda centang, baik di bawah atau maupun di kanan. Itu artinya telah dijumlahkan ke kanan atau ke bawah, atau dikalikan atau dikurangkan gitu. Di sum, di total gitu. Dan hasilnya gitu. Kemudian ada pengendalian internal. Pengendalian internal itu sebentar. Jadi laporan keuangan itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa laporan keuangan itu disodorkan oleh manajemen kepada auditor, dan dibentuknya oleh manajemen, disusunnya oleh perusahaan, manajemen perusahaan, dan di dalam proses penyusunan itu terdapat pengendalian internal. Nah, jadi apakah laporan keuangan itu andal? Apakah laporan keuangan itu dapat dipercaya? Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku? Itu sangat bergantung dengan pengendalian internalnya, apakah efektif apa enggak. Nah, maka dari itu, ketika pengendalian internal sudah efektif, auditor dapat yakin untuk risiko of control-nya rendah. Jadi lebih yakin seperti tadi, untuk data-data atau bukti-bukti internal itu bisa dipercaya. Nah, kalau misalnya bagaimana auditor bisa tahu pengendalian internal efektif apa enggak? Maka auditor harus melakukan pengujian, pemahaman atas keefektivitasan dari pengendalian internal tersebut. Jadi pengendalian internalnya tuh mencakup apa? Kalau misalnya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama desain dari pedoman, SOP, kebijakan segala macam. Pokoknya rancangan dari pengendalian internal tersebut. Yang kedua aplikasi. Bagaimana semua desain yang telah diatur tadi, perancangan dari itu dilaksanakan pada lapangannya, pada hari-harinya, apakah efektif gitu. Kemudian pengujian itu tuh disebut apa? Test of control. Nah, selanjutnya ke tahapan audit yang akan dijelaskan di part selanjutnya. Terima kasih.